Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Tia Rizkiani Hamosi dengan NIM T3121008 dan rekan saya Rizky Deviasi Kadir dengan NIM T3121002. Pada video kali ini kami akan melakukan scraping pada ulasan aplikasi di situs Google Play Store. Selamat menonton. Web scraping, analisis sentimen ulasan aplikasi Shopee di situs Google Play Store menggunakan metode Knife Bayes Classifier. Kemudian, latar belakang. Penelitian yang berjudul analisis sentimen ulasan aplikasi Shopee menggunakan metode Knife Bayes Classifier pada situs Google Play Store dilakukan untuk menganalisis sentimen mengenai persepsi atau pandangan masyarakat, terutama pengguna aplikasi Shopee, terkait dampak yang diberikan oleh aplikasi tersebut secara positif maupun negatif. Selain melihat bagaimana persepsi masyarakat tersebut, penelitian ini juga melihat bagaimana ketepatan klasifikasi dari suatu pendapat positif dan negatif, serta menganalisis kata-kata yang paling banyak muncul dari masing-masing serta memvisualisasikannya melalui word cloud dan exploratory data analysis atau EDA. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah kurang efektifnya menganalisis sentimen pada situs Google Play Store secara manual. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sentimen ulasan aplikasi Shopee pada situs Google Play Store dengan menggunakan metode Knife Bayes Classifier. Manfaat penelitian. Pertama, menjadi bahan referensi analisis sentimen menggunakan metode Knife Bayes Classifier. Yang kedua, mengetahui gambaran umum mengenai persepsi pengguna Shopee berdasarkan data ulasan pada website Google Play Store. Yang ketiga, pihak yang memiliki kepentingan dapat melihat informasi yang ada dalam kumpulan ulasan atau komentar yang sangat banyak, sehingga dapat fokus melakukan penanganan serta evaluasi ke arah yang lebih baik. Apa itu web scraping? Web scraping, web harvesting, atau web data extraction merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil data tertentu secara semi-terstruktur dari sebuah halaman situs web. Selanjutnya, tujuan pustaka. E-commerce merupakan menurut Sutarbi tahun 2012, e-commerce merupakan penjualan, pembelian, penyebaran, pemasaran barang dan jasa yang melalui sistem elektronik seperti halnya internet, televisi berbayar, website, atau jaringan komputer lainnya, yang dapat melibatkan transfer dana elektronik, penukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan data otomatis. Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang seperti hal pakaian pria, pakaian wanita, alat rumah tangga, barang elektronik, dan kebutuhan olahraga dan sebagainya. Text mining. Text mining atau penambangan teks adalah proses yang menggunakan teknologi penambangan data untuk menemukan pola dalam teks yang dapat digunakan untuk menemukan informasi yang relevan dengan tujuan tertentu. Scaffolding merupakan pengubahan huruf besar menjadi huruf kecil pada semua ulasan yang pada dokumen, data training, dan data testing. Tokenizing adalah pemisahan kalimat string yang setiap kalimatnya disusun menjadi potongan tunggal. Stop word removal. Makna dibalik pengguna stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita bisa fokus pada kata-kata penting penggantinya. Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Dengan melakukan EDA,
pengguna akan sangat terbentuk dalam mendeteksi kesalahan dari awal, dapat mengidentifikasi outlier, mengetahui hubungan antar data, serta dapat menggali faktor-faktor penting dari data adalah pemisahan kalimat atau string, yang setiap kalimatnya disusun menjadi potongan tunggal. Word cloud adalah visualisasi yang menampilkan kata-kata teks yang diberikan dengan ukuran font yang lebih besar untuk kata-kata yang lebih sering muncul dalam teks tersebut. Ini digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang paling penting atau sering muncul dalam teks yang dianalisis dan dapat digunakan untuk mengevaluasi isi teks, menemukan topik, atau mengejar ide-ide baru. Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier adalah teknik klasifikasi statistik yang memperhitungkan probabilitas kemungkinan kelas, termasuk probabilitas signifikan kelas. Pengklasifikasian Naive Bayes adalah metode klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema statistik yang dapat diterapkan untuk mempelajari hipotesis tertentu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk penjelasan teknisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang teknis melakukan scraping pada situs Google Play Store untuk aplikasi Shopee. Yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu menginstal library Play Scraper terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengimport modul yang diperlukan. Di sini saya memerlukan modul Google Play Scraper, Pandas, dan NumPy. Kemudian kita akan men-scrape jumlah ulasan yang kita inginkan. Nah, di sini kita masukkan link dari aplikasi yang ingin kita scraper. Di sini linknya bersumber dari situs Google Play Store. Kemudian country ID ini kita akan menyeting menggunakan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Kemudian sort most relevant ini untuk mendapatkan data ulasan yang paling relevan. Kemudian count sama dengan 1000, ini artinya jumlah ulasan yang kita inginkan adalah sebanyak 1000. Kemudian kita akan menampilkan kolom reviewnya. Nah, ini hasil dari reviewnya, ada review ID, username, konten, skor, dan lain-lain. Kemudian kita akan menghitung jumlah data yang didapatkan. Di sini hasilnya 1000. Nah, dari scraping di atas terdapat banyak kolom. Kemudian dari beberapa kolom tersebut kita akan melakukan filtering sehingga hanya didapatkan kolom username, skor, ad, dan konten. Kemudian kita akan menyortir berdasarkan urutan yang terlama. Kemudian di sini kita akan menyimpan dalam variabel mydf. Nah, karena kita hanya membutuhkan kolom konten dan skor saja, maka kita melakukan filtering hingga kolom yang tersisa hanya kolom konten dan skor. Kemudian kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelabelan. Di sini pelabelan menggunakan metode if-elif. Jika skor kurang dari 3, maka negatif. Jika skor sama dengan 4 dan sama dengan 5, maka hasilnya positif. Di sini saya tidak menggunakan skor 3 karena skor 3 itu ambigu. Ada yang memberikan skor 3 namun kontennya itu negatif, dan ada juga yang memberikan skor 3 namun isi kontennya positif. Nah, di sini bisa kita lihat ini kontennya, kemudian ini skornya, kemudian ini labelnya. Di sini 3, skor 3 itu memiliki label non. Kemudian kita akan menyimpan hasil scraping tadi, menyimpan menjadi file CSV dengan nama scraped_data.csv.
Di sini kita bisa lihat hasilnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembersihan data. Di sini saya mengimport modul Pandas. Nah, data yang ingin kita bersihkan itu data yang ini, yang tersimpan dengan nama file ini. Nah, di sini kita bisa lihat datanya. Kemudian kita menampilkan informasi tentang data frame-nya seperti jumlah baris data, nama kolom beserta jumlah data dan tipe datanya. Nah, di sini tipe datanya itu ada dua, yaitu objek dan integer. Kemudian kita menampilkan setiap baris yang memiliki nilai 0 pada kolom apapun menggunakan fitur ISNA yang disediakan pada library Pandas. Kemudian di sini labelnya true. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah baris data yang memiliki nilai 0. Nah, di sini terdapat kolom label yang memiliki nilai kosong, yaitu sebanyak 122. Nah, kita akan membersihkan nilai 0 tersebut dengan handling missing value ignore tuple. Karena kolom label yang akan kita bersihkan, maka di sini label. Kemudian kita tampilkan di sini label yang memiliki nilai 0 sudah tidak ada. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini dapat kita lihat sudah tidak ada nilai yang memiliki label none. Kemudian kita simpan dengan nama Shopee Pre-Processing. Nah, kemudian kita melakukan text pre-processing. Di sini data yang kita gunakan itu data yang sudah kita simpan tadi menggunakan nama Shopee Pre-Processing. Yang pertama, case folding. Case folding adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Kita menggunakan paket re. Kemudian kita menggunakan sintaks ini. Nah, di sini kita bisa lihat teks hasil dari case folding. Pada sebelumnya kontennya itu misalnya ini Shopee, ini S-nya besar, di sini jadi kecil. Kemudian stop word removal. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita hanya bisa fokus pada kata-kata penting penggantinya. Di sini saya menggunakan import nltk.corpus. Kemudian ini kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari teks stop word atau stop word removal. Kemudian proses tokenizing. Tokenizing adalah pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token atau kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas lainnya dapat dianggap sebagai token. Sini saya mengimport NLTK. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya di sini. Kemudian proses stemming. Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya.
Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi. Library Sastrawi menggunakan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita install dulu Sastrawi. Kemudian kita jalankan ini. Nah, di sini kita akan melakukan proses stemming dengan sintaks ini. Di sini prosesnya agak lama ya, karena dia akan memproses sebanyak 4.504 data. Jadi kita akan menunggunya. Oke, di sini sudah ada semua datanya. Sini contohnya proses ini contohnya seperti mengordinasi jadi koordinasi, kemudian menghapus jadi hapus, memprioritas jadi prioritas. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data di atas menjadi file CSV dengan nama hasil underscore text preprocessing underscore Shopee. Kemudian kita akan mengimport library re, kemudian lakukan proses. Nah, selanjutnya algoritma naive Bayes. Di sini kita akan melakukan splitting data, memecah data tes 20% dari keseluruhan data. Di sini kita membagi data menjadi data training dan data testing dengan test size 0,20 dan random state-nya 0. Ini adalah sintaksnya. Selanjutnya pembobotan TF-IDF. Pembobotan data latih pada TF-IDF itu menggunakan library scikit-learn dengan menggunakan modul TF-IDF Vectorizer. Nah, di sini pada sintaks ini extract dan xtest adalah variabel yang berisi data teks latih. Masing-masing TF-IDF Vectorizer akan menghitung nilai TF-IDF dari masing-masing kata. Kemudian kita print, xtrain, ytrain, xtest, dan ytest. Kita lanjut saja. Ini kita run saja. Kemudian ini adalah extrain to array-nya. Kemudian kita ya break-nya. Kemudian ini untuk sintaks ini untuk mengimport hasil dari akurasi skor. Nah, ini selanjutnya ini adalah evaluasi performa model dengan menggunakan beberapa matriks seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ulasan negatif itu precisionnya 82%, recall-nya 97%, F1 score-nya 89%. Sedangkan untuk ulasan positif itu precision-nya 0,89%, kemudian recall-nya 55%, dan F1 score-nya 68% dengan akurasi 0,84. Kemudian selanjutnya proses visualisasi data. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu exploratory data analysis atau ADA. Visualisasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak orang yang memberikan rating pada aplikasi Shopee. Kemudian kita menginput sintaks ini. Maka dari 878 data itu yang memberikan rating 1 ada 443, rating 2 itu 139, rating 4 itu 76,
dan rating 5 itu 220. Kemudian untuk menampilkan diagram batangnya kita menggunakan modul Seaborn. Kita akan install dulu modulnya. Kemudian import Seaborn as SNS. Nah, ini adalah hasil dari diagram batangnya. Kemudian metode yang kedua yaitu word cloud. Word cloud berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak kata yang terdapat pada ulasan yang bersifat positif maupun negatif. Pertama kita akan import word cloud-nya dulu. Dengan sintaks ini, kemudian kita akan menampilkan review positifnya. Di sini kita akan mengimport matplotlib. Nah, ini adalah review positif dari ulasan Shopee. Kemudian ini kita akan menampilkan juga review negatifnya dengan sintaks seperti ini. Ini bisa kita lihat review negatif dari ulasan Shopee. Demikianlah video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.